Ustazah, saya tanya, kalau imam sudah sujud bagaimana? Nah, ini pertanyaan lengkapnya seperti ini nih. Bagaimana kalau makmum posisi masih berdiri tapi imam posisi sudah sujud pertama? Artinya ini udah ketinggalan berapa banyak nih dari imam? Berarti udah ketinggalan ruku imam, udah ketinggalan i'tidal imam. Kemudian imam sudah sujud, berarti udah ketinggalan 2 rukun fi'li. Nah, perlu diketahui di dalam berjamaah itu ada kondisi di mana makmum itu ada uzur dan tanpa ada uzur. Dalam kondisi makmum tanpa ada uzur, itu makmum tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li itu 2 rukun pekerjaan. Mau yang panjang, mau yang pendek. Kalau sampai ketinggalan 2 rukun fi'li, maka sholat si makmum batal. Ya, sholatnya batal, artinya dia harus mengulang lagi dari awal gitu. Seperti dalam pertanyaan ini, makmum masih berdiri, si imam sudah sujud, udah di posisi sujud, berarti kan sudah fix ini ketinggalan 2 rukun fi'li. Kalau gak niat mufarokoh si makmumnya, ya gak niat mufarokoh itu gak niat keluar dari berjamaah, masih aja dia berdiri membaca surah Al-Fatihah tanpa niat mufarokoh, sementara imam sudah posisi sujud pertama dan si makmumnya ini tanpa ada udzur, maka sholatnya batal. Nah, adapun kalau untuk orang yang ada udzur, itu boleh ketinggalan 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang itu ya, kalau kalau makmumnya posisinya lagi berdiri, berarti rukun fi'li yang panjang pertama adalah ruku, rukun fi'li yang panjang kedua adalah sujud pertama, dan rukun fi'li yang panjang ketiga adalah sujud kedua. Sementara i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu rukun fi'linya yang pendek. Ya, sementara ini boleh ketinggalannya 3 rukun fi'li yang panjang. Jadi boleh ketinggalan itu jaraknya sampai dengan sujud yang kedua kalau karena uzur. Artinya kalau memang si makmum ini karena ada uzur, dia masih baca surah Al-Fatihah ya. Kemudian imam sudah posisi sujud pertama, itu sholatnya masih sah ya. Asal jangan sampai si imam sudah bangun dari sujud kedua, si makmum masih berdiri. Itu kan sudah ketinggalan 3 rukun fi'li yang panjang, maka sholatnya batal. Kecuali nanti kalau memang niatnya mufarokoh, niat pisah dari berjamaah, ya berarti sholat si makmum tetap sah, tapi beralih, bukan berjamaah lagi, tapi menjadi sholat munfarid atau sholat yang sendirian. Nah, di VT yang kemarin kan saya bahas ada ikhtilaf ulama yang mengatakan ini menurut pendapat yang ulama ini masuk kategori uzur, menurut pendapat yang ini bukan masuk kategori uzur. Nah, jadi nanti tergantung ngambil pendapatnya yang mana. Kalau ngambil pendapat yang mengatakan masuk kategori uzur, berarti boleh tertinggal 3 rukun fi'li yang panjang. Tapi kalau ngambil pendapat yang mengatakan tidak termasuk kategori uzur, berarti tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Nah, kita sambungkan dengan pembahasan di VT yang kemarin mengenai makmum masbuk, yang dia itu mendapati berdirinya imam. Ya, artinya mendapati durasi imam berdiri, dia itu kan wajib membaca Al-Fatihah seukuran durasi berdirinya imam sampai dengan imam hendak ruku. Mampunya sampai ayat 3, ya wajib baca sampai ayat 3, nanti sisanya baru ditanggung oleh imam. Nah, di VT yang kemarin dibahas bagaimana kalau makmum masbuk, dia durasi ketika mendapati durasi imam berdiri, misalkan imam lagi baca surah Al-Kautsar, seharusnya durasi berdiri tersebut ia gunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini malah baca doa iftitah yang padahal hukumnya sunnah. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa makmum masbuk ini wajib membaca Al-Fatihah seukuran durasi dia baca doa iftitahnya. Umpama baca doa iftitahnya itu setengahnya. Kalau dipakai waktu yang dipakai untuk membaca doa iftitah setengahnya ini dipakai untuk membaca Al-Fatihah, itu cukupnya sampai ayat berapa? Umpamanya cukupnya sampai dengan ayat 4, maka wajib baca Al-Fatihah sampai dengan ayat
4. Nah, contoh seperti ini. Imam lagi baca surah Al-Kautsar, dia malah sibuk baca doa iftitah. Begitu imam Allahu Akbar mau ruku, nah dia jangan ikut ruku. Kenapa? Dia wajib baca Al-Fatihah sampai dengan ayat 4. Nah, begitu imam hendak ruku, dia baru ingat, loh saya kan wajib baca Al-Fatihah. Langsung dia baca Al-Fatihah. Nah, dia kira-kira kan, kayaknya sampai ayat 4, dia baca sampai dengan ayat 4 ya. Itu kewajibannya seperti itu. Tapi terjadi ikhtilaf. Nah, menurut pendapat yang pertama, pendapat Imam Nawawi, Rafi'i, Imam Baghawi itu mengatakan kondisi seperti ini termasuk udzur. Karena termasuk udzur, maka boleh tertinggal 3 rukun fi'li yang panjang. Artinya yang penting si makmum masbuk yang ini jangan sampai tertinggalnya itu imam udah posisi bangun dari sujud yang kedua. Kalau sampai bangun dari sujud yang kedua si makmum yang ini masih juga berdiri, nah maka itu sholatnya batal kalau tanpa ada niat mufarokoh. Nah, kemudian pendapat yang kedua, pendapat ulama ahli tahqiq termasuk pendapat Imam Ibnu Hajar itu mengatakan makmum masbuk yang malah sibuk baca doa iftitah meninggalkan membaca Al-Fatihah itu tidak termasuk udzur karena dianggap lalai, malah mengejar yang sunnah meninggalkan yang fardu. Karena tidak termasuk udzur, menurut pendapat ini si makmum masbuk ini tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li, mau yang panjang mau yang pendek. Dan dia dihitung rokaat itu kalau bareng tumaninah ruku bersama imam. Kalau gak bareng tumaninah ruku bersama imam, rokaatnya gak dihitung gitu. Dan kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, pendapat yang unggul justru adalah pendapat yang ini. Nah, sehingga saya akan lebih mengulas lebih dalam itu pendapat yang ini. Artinya jika si makmum dia itu membaca doa iftitah, kemudian imam takbir intiqal untuk ruku, dia baru sadar, oh saya kan belum baca Al-Fatihah, maka wajib baca Al-Fatihah seukuran durasi doa iftitahnya, misalkan sampai ayat 4, dia wajib baca Al-Fatihah sampai ayat 4. Dan dia ya, menurut pendapat yang unggul ini itu tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li, tidak boleh tertinggal. Berarti rukun fi'li yang pertama ruku, rukun fi'li yang kedua i'tidal. Artinya kalau dari i'tidal imam sudah posisi hendak ke sujud, itu sudah ketinggalan 2 rukun fi'li, maka sholatnya batal. Artinya dia harus bagaimana nih? Ya harus cepat-cepat baca doa iftitahnya sampai dengan ayat 4. Tentunya cepat dengan benar ya, dengan benar makhrajul huruf dan sifatu hurufnya. Bacalah Al-Fatihah dengan cepat sampai dengan ke ayat keempat. Kalau sudah selesai sampai dengan ayat keempat, berarti selesai kewajibannya. Lihat nih posisi imamnya. Imam posisinya masih ruku, ya alhamdulillah segera takbir untuk ruku barang tumaninah, ya dapat rokaat. Tapi gimana nih kalau imam posisinya habis selesai baca Al-Fatihah sampai ayat 4, imam posisinya dari i'tidal mau turun. Nah, kalau dari i'tidal mau turun itu kan sudah mau ke rukun yang selanjutnya, mau ke sujud, udah tinggalan 2 rukun fi'li. Maka dia punya 2 pilihan nih. Pilihan yang pertama, langsung menyamai imam. Menyamai imam maksudnya bagaimana? Habis selesai membaca Al-Fatihah sampai ayat 4, langsung dia ikut turun sujud sama imam. Ruku sama i'tidal tidak dilakukan, ya, artinya dilewat. Kenapa dilewat? Karena agar tetap posisinya itu tidak tertinggal jauh gitu. Langsung dilewat, cuma nanti jelas ini rokaatnya tidak dihitung gitu. Tapi dia yang penting dia sholatnya tidak batal dan tetap dalam posisi berjamaah. Cuma nanti sebelum salam setelah imam salam dia harus nambah 1 rokaat. Pilihan yang kedua adalah si makmum masbuknya niat mufarokoh atau niat keluar dari berjamaah. Jadi ketika imam hendak posisinya turun ke sujud, dia niat mufarokoh, ya berarti sholatnya sah, namun dia posisinya sholatnya jadi munfarid. Nah, gimana nih kalau gak ambil salah satu pilihan yang 2 ini? Artinya apa? Dia tetap ngelanjutin Al-Fatihah padahal imam sudah hendak posisi sujud, tapi dia juga gak niat mufarokoh. Ya tentu jawabannya sholatnya batal.